Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan ini, di video ini kita akan membahas mengenai kelanjutan dari diferensial atau turunan. Di video kali ini ada 3 hal yang akan saya bahas, yaitu diferensial fungsi transenden, aplikasi diferensial untuk fungsi maksimum dan minimum, serta aplikasi diferensial dalam dunia farmasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai subbab dari diferensial ini, saya akan menjelaskan dulu mengenai jenis-jenis fungsi. Fungsi pada dasarnya dibagi menjadi dua, fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Oke. Nah, fungsi aljabar sendiri dibagi menjadi fungsi rasional dan fungsi irasional. Fungsi rasional dibagi menjadi fungsi polinom, linier, kuadrat, kubik, bikuadrat, dan pangkat. Sedangkan fungsi nonlinier dibagi menjadi fungsi eksponensial, logaritmik, trigonometrik, dan hiperbola. Fungsi non-aljabar inilah yang dikatakan sebagai fungsi transenden. Jadi, fungsi transenden itu adalah semua fungsi yang bukan merupakan fungsi aljabar, seperti fungsi logaritma asli, trigonometri, eksponen, dan hiperbolik. Untuk selanjutnya, kita akan berfokus untuk membahas fungsi logaritma asli, trigonometri, dan eksponen. Kita mulai dengan diferensial fungsi trigonometri. Diferensial fungsi trigonometri yang dasar, yang harus kalian ketahui adalah contohnya seperti fx sama dengan sin x. Maka turunan dari sin x itu adalah cos x. X di sini adalah sebuah variabel berpangkat 1. Kalau fungsi kalian adalah cos x, maka turunannya adalah min sin x. Tangen x, turunannya secant kuadrat x. Kotangen x, turunannya negatif kosekant kuadrat x. Secant x, turunannya adalah secant x. Tangen x, kosekant x, turunannya adalah min kosekant x kali kotangen x. Nah, dari 6 rumus dasar ini, kita juga harus mempelajari yaitu yang dinamakan perluasan rumus turunan fungsi trigonometri. Di sini bukan lagi x, tetapi u, di mana u itu merupakan fungsi yang dapat diturunkan terhadap x. Kalau kita sedang ngomongin tentang fungsi, itu artinya dia bisa saja fungsi berpangkat 2, 3, dan sebagainya. Contohnya di sini sin u, maka turunannya adalah kita anggap saja ini masih berbentuk x, artinya sin x, kemudian kita turunkan lagi fungsinya. Jadi kalau kalian punya sin u, turunannya adalah cos u dikali turunan dari si u ini fungsinya. Kalau cos u turunannya adalah min sin u dikali u aksen. Turunan dari u. Tangen u turunannya secant kuadrat u dikali u aksen. Kotangen u turunannya adalah negatif kosekant kuadrat u dikali u aksen. Secant u turunannya adalah secant u dikali tangen u kali u aksen. Kosekant u turunannya adalah negatif kosekant u dikalikan kotangen u dikali u aksen. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini kita punya 3 contoh soal. Kalian diminta menentukan turunan dari fungsi y saat y-nya itu senilai dengan cos x kuadrat, y senilai dengan secant 1/2x, dan y senilai dengan tangen 2x plus 1. Oke, kita mulai dari contoh yang pertama. Di sini kalian punya fungsinya y sama dengan cos x kuadrat. Nah, ini sudah merupakan perluasan dari rumus turunan trigonometri karena dia sudah berupa sebuah fungsi. Ketika kalian memiliki nilai y sama dengan cos x kuadrat, itu artinya kita menggunakan rumus yang y sama dengan cos u. Maka y aksen adalah negatif sin u dikali u aksen. Oke, berarti y aksen sama dengan, nah
Sebelumnya kita tuliskan dulu U kalian adalah X kuadrat. Maka U aksen kalian turunan dari X kuadrat adalah 2X. Jadi di sini Y aksen sama dengan min sin U dikali U aksen. Nah, U kalian itu adalah X kuadrat. Oke, sorry. Sin X kuadrat dikalikan dengan U aksen, berarti 2X. Penulisannya kita percantik, jadi min 2X sin X kuadrat. Ini adalah turunan dari cos X kuadrat. Terus, untuk soal kedua, di sini kalian punya fungsi Y sama dengan sekan 1/2X. Kalian gunakan rumus Y sama dengan sekan U. Maka turunannya adalah sekan U dikalikan tangen U dikalikan U aksen. Kita substitusikan ke soal. Oh iya, saya lupa. Sebelumnya kita tentukan dulu U kita siapa sih? Setengah X. Berarti U aksen kita adalah 1/2 atau setengah. Jadi sekan U-nya adalah sekan 1/2X dikalikan tangen 1/2X dikalikan 1/2. Nah, 1/2 ini boleh kita pindahkan ke depan posisinya. Jadi 1/2 sekan setengah X dikalikan tan setengah X. Contoh yang ketiga, kalian diminta menentukan nilai turunan dari Y saat Y-nya sama dengan tangen 2X plus 1. Kalian punya rumus bahwa saat Y kalian sama dengan tangen U, maka U aksen kalian adalah sekan kuadrat U dikali U aksen. Di mana U kalian itu adalah 2X plus 1. Maaf, ini bukan U tapi Y aksen. Dan U aksen kalian adalah 2. Turunan dari 2X adalah 2, turunan dari 1 adalah 0, jadi U aksen hanya 2. Kalian punya rumus bahwa Y aksen sama dengan sekan kuadrat U dikali U aksen. Sekan kuadrat U kalian bernilai 2X plus 1. U aksen kalian bernilai 2. Jadi bentuk ini bisa disederhanakan menjadi 2 sekan kuadrat 2X plus 1. Oke. Selanjutnya, kita membahas mengenai turunan fungsi logaritma. Mohon maaf kalau sebelumnya saya pakai kata diferensial dan di slide ini saya pakai kata turunan. Pada intinya, kedua hal tersebut adalah sama. Untuk turunan fungsi logaritma. Pertama, kita tahu dulu fungsi logaritma itu seperti apa. Fungsi logaritma adalah fungsi yang memetakan X bilangan real dengan aturan fx sama dengan a log x, di mana nilai a ini basis, a ini disebut basis, itu harus lebih dari 0 dan nggak boleh sama dengan 1. Jadi dia harus lebih dari 1, contohnya 2, 3, dan sebagainya, dan dia tidak negatif. Selain itu, nilai x itu harus lebih dari 0. Jadi x ini dimulai dari 1, 2, 3, dan sebagainya, tidak bernilai negatif. A itu disebut basis. A ini kita sebut basis. X itu kita disebut numerus. Oke. Kemudian, fungsi logaritma dengan basis A yang dinotasikan dengan log A didefinisikan sebagai, nah, kalau selama ini kalian itu hanya melihat bahwa
log itu ketika kita tulis, dia bentuknya adalah misalnya 10 log 2. Ini penulisan yang biasa kita lihat, tapi sebenarnya dia juga bisa ditulis menjadi log 10 2 seperti ini. Jadi ini adalah dua bentuk yang sama dan benar untuk penulisan log. Dimana kalau kita memiliki misalnya A log X itu sama dengan Y, maka ketika kita mau mencari nilai X ini berapa sih? Itu didapat dari A dipangkatkan dengan Y. Contohnya begini. Ketika kalian punya nilai 2 log 8, itu nilainya berapa sih? Kalian bisa mencari menggunakan prinsip ini. Berarti 8 itu adalah 2 dipangkatkan berapa? Ternyata 8 itu adalah 2 dipangkatkan 3. Maka nilai dari 2 log 8 itu sama dengan 3. Oke. Fungsi logaritma paling sederhana berbentuk fx sama dengan a log x, di mana a itu adalah basis dan x itu adalah numerus. Dia itu memiliki turunan, yaitu fx sama dengan ax. Maka turunannya adalah 1/x a log e. Gimana kalau x-nya itu bukan sebuah variabel berpangkat 1, tapi sebuah fungsi. Misalkan 2x kuadrat, x pangkat 5, dan sebagainya. Jika kalian memiliki fungsi fx sama dengan a log gx, maka turunannya adalah g aksen x, fungsinya kita cari turunan dulu, dibagi fungsi awal, dikalikan a log e. E itu apa sih? E itu adalah bilangan Euler yang bernilai 2,7182818 dan selanjutnya. Dan Gx itu adalah sebuah fungsi. Oke, di sini kita punya 3 buah contoh. Nah, 3 buah contoh ini akan kita bahas sebagai bentuk latihan dari fungsi turunan fungsi logaritma. Soal yang pertama, kalian memiliki nilai Y sama dengan 2 log X. 2 log X. Oke, berarti ketika kalian mau mencari turunannya adalah Y aksen sama dengan, kan rumusnya itu ketika kalian punya A log X, saya tuliskan dulu ya rumusnya, A log X. Ketika kalian punya rumus sebuah fungsi A log X, maka turunannya adalah 1/x A log E. Oke? Nah, ketika kalian punya fungsinya Y sama dengan 2 log X, maka turunannya menjadi 1/x 2 log E. Selesai. Bagaimana dengan soal selanjutnya? Nah, untuk soal selanjutnya ini, dia sudah dalam bentuk fungsi. Jadi, kalian memiliki rumus, misalkan Y sama dengan A log GX. Oke, maka turunannya adalah G aksen X dibagi GX dikalikan A log E. Nah, di soal nomor 2 ini, GX kalian adalah yang ada di dalam kurung ini. 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah x dikurangi 7. Berarti turunannya bagaimana? Kita turunkan satu-satu. 2x kuadrat turunannya 6x kuadrat. 2x pangkat 3 turunannya 6x pangkat 2. Kemudian min x kuadrat turunannya adalah min 2x. X turunannya adalah 1. Oke. Aduh maaf, ini harusnya G aksen X. Oke.
Nah, untuk mencari Y aksen pada fungsi kalian, berarti Y aksen X dibagi GX dikali A log E. Oke, G aksen kalian adalah 6X kuadrat min 2X plus 1 dibagi GX kalian adalah 2X pangkat 3 min X kuadrat tambah X min 7 dikali A log E. A kalian berapa? A kalian itu adalah nilainya 2. Berarti 2 log E. Inilah jawaban untuk turunan 2 log 2X pangkat 3 min X kuadrat plus X min 7. Selanjutnya, untuk soal ketiga ini dia sedikit lebih rumit. Kenapa? Karena di sini kalian memiliki bentuk Y sama dengan 2X plus 1 log X min 2. Jadi saya akan bawa kalian untuk mengingat dulu. Ketika kalian memiliki misalnya fungsi A log B, itu kan bisa kalian tulis log B per log A. Oke, log B per log A. Di mana di sini ketika tidak ditulis, itu artinya basis dia adalah 10. Jadi meskipun ditulis hanya log B, itu akan senilai dengan 10 log B per 10 log A. Oke. Kemudian, berarti bentuk Y ini bisa saya tulis menjadi 10 log X min 2 dibagi 10 log 2X plus 1. Nah, ini sudah berbentuk pecahan. Ketika kita mau mencari turunan dalam bentuk pecahan, berarti kita ingat rumus. Misalkan Y kalian adalah bentuk UX per VX. Maka, turunan kalian menjadi U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Sama prinsipnya. Jadi, untuk soal yang nomor 3 ini, kalian juga buat seperti itu. Kalian tentukan dulu nilai U kalian. U kalian adalah 10 log X min 2. Nah, untuk mencari U aksen, kita gunakan rumus berarti 1 per X. Jadi U aksennya adalah U aksennya adalah mana ya kursor saya? 1 per X min 2. Oke. 10 log E untuk U aksennya. Kalau untuk V-nya, V kalian itu adalah 10 log 2X plus 1. Maka V aksen kalian adalah 1 per 2X plus 1. Maaf, bukan 1, tapi 2. 2 per 2X plus 1 dikalikan 10 log E. Tapi karena, maaf. 10 log, bukan E, tapi 10 log 2X plus 1. Oke, sudah. Setelah kalian menemukan nilai U aksen, V aksen, kemudian kita masukkan ke rumus. Y aksen sama dengan, di sini kan U aksen. U aksen kalian berarti
1 per X min 2, 10 log E, oke, dikali V. V kalian itu adalah 10 log 2X plus 1, oke, dikurang, ini agak sempit ya, dikurang V aksen. V aksennya saya tulis saya tulis ulang. Biar muat, saya hapus sebentar. Oke, saya tulis ulang lagi. Berarti kalian mau mencari Y aksen itu U aksen. 1 per X min 2, 10 log E, dikali V. V kalian adalah 10 log 2X plus 1, dikurang V aksen kalian itu adalah 2 per 2X plus 1, 10 log 2X plus 1. Oke, ini dikalikan dengan U. U kalian adalah 10 log X min 2. Kita kurung, baru semuanya dibagi dengan V kuadrat. V berarti 10 log 2X plus 1 pangkat 2. Oke, sudah terjawab untuk soal yang ketiga. Mohon maaf ya tulisannya kecil. Kalau kalian sambil mendengarkan akan paham nilainya berapa aja. Kemudian, turunan fungsi logaritma asli. Fungsi logaritma asli atau juga kadang disebut fungsi logaritma natural adalah fungsi logaritma yang berbasisnya E. Bukan lagi sebuah bilangan. Fungsi logaritma asli ditulis dengan lambang ln. Itu dibaca len. Memiliki sifat yang sama dengan fungsi logaritma yang dinotasikan dengan. Jadi, tadi kan dia bilang fungsi logaritma asli itu adalah fungsi logaritma yang berbasis E, yang biasanya A log X, ini berubah jadi E log X. Nah, penulisan E log X itu bisa langsung kita tulis aja menjadi E ln X. Tapi kadang itu bisa kita persingkat menjadi ln X. Jadi walaupun tidak ditulis, ini artinya dia berpangkat E. Oke. Nah, kalau kalian memiliki fungsi ln X, maka turunannya adalah 1 per X. Selesai. Jadi misalkan ln berapa ya? Ln X, ya langsung 1 per X. Gitu. Kalau fx, fungsi kalian adalah ln Gx, di mana Gx itu adalah sebuah fungsi, maka turunannya G aksen X dibagi Gx. Contoh, kalian mau diminta untuk menghitung ln X. Turunan dari ln X dan turunan dari ln X kuadrat min 3X plus 1. Nah, untuk soal pertama, kalian punya Y sama dengan ln X. Berarti Y aksen sama dengan 1 per X. Selesai. Nomor 2, kalian punya fungsi Y sama dengan ln X pangkat 2 min 3X plus 1. Nah, turunannya adalah kalian ini adalah bentuk dari fungsi Y sama dengan ln U. Maka kalian harus tentukan dulu U kalian adalah X kuadrat min 3X plus 1. Berarti U aksen turunannya adalah 2X min 3. Jadi ketika kalian memiliki fungsi Y sama dengan ln U, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan Gx per G aksen X per Gx. G aksen itu berapa? Berarti turunan tadi tuh X kuadrat
2x min 3 dibagi x kuadrat min 3x plus 1. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 2. Selanjutnya, turunan fungsi eksponen. Fungsi eksponen itu adalah inverse, kebalikan dari fungsi logaritma asli. Dan fungsi eksponen itu dinotasikan dengan y sama dengan e pangkat x. Dimana kalau kita mau menghitung nilai x, itu adalah ln dari y. Nah, jadi kalau kalian punya fungsi y sama dengan a pangkat x, maka turunannya adalah a pangkat x dikali ln a. Tapi kalau kalian punyanya dalam bentuk y sama dengan e pangkat x, maka turunannya itu senilai dengan e pangkat x. Jadi kalau e pangkat x turunannya apa? Ya e pangkat x. Gitu. Dimana y itu adalah sebuah fungsi, e adalah nilai Euler, seperti yang tadi sudah kalian tahu. Nah, untuk turunan yang kedua, bentuk yang kedua, ketika kalian memiliki nilai y sama dengan a pangkat gx. Gx ini adalah sebuah fungsi. Maka turunannya adalah g aksen x dikalikan a pangkat gx dikalikan ln a. Tapi kalau kalian punya fungsinya y sama dengan e dipangkatkan gx, maka turunannya adalah g aksen x dikalikan e pangkat gx. Oke, kita lihat contoh soalnya. Di sini kalian punya ada 4 contoh soal. Kita bahas. Nah, di sini saya akan bahas contoh yang pertama dan contoh yang kedua dulu. Contoh yang pertama, kalian punyanya y sama dengan 2 pangkat x. Oke, berarti y aksen itu rumusnya adalah a pangkat x ln a. Jadi, y aksen kalian adalah 2 pangkat x ln 2. Selesai. Nah, kalau soal nomor 2, y kalian adalah e pangkat x. Berarti turunannya adalah ya e pangkat x. Tetap nggak berubah. Bagaimana dengan soal yang ketiga? Nah, di soal yang ketiga ini kalian punya fungsi y sama dengan 3 pangkat 3x kuadrat min 2x tambah 1. Kalau kalian berpangkatnya sudah berubah fungsi, kalian tentukan dulu gx kalian itu apa. Gx itu adalah 3x pangkat 2 min 2x plus 1. Nah, berarti turunannya bagaimana? Turunannya adalah 6x min 2. Oke, kemudian ketika kalian memiliki bentuk seperti ini, maka turunannya adalah g aksen x dikalikan a pangkat gx dikalikan ln a. Jadi y aksennya adalah 6x min 2 dikalikan a-nya kalian adalah 3, berarti 3 dipangkatkan 3x kuadrat min 2x plus 1 ln 3. Nah, jawabannya sepanjang ini, Bu. Iya, sepanjang itu. Dan untuk soal yang terakhir nih, kalian memiliki nilai y sama dengan e dipangkatkan 3x kuadrat dikurangi 2x tambah 1. Kalian harus menentukan dulu nilai gx kalian. Gx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 1. Maka turunan kalian adalah 6x min 2. Oke, lalu bagaimana untuk menghitung turunannya? Kalian punya rumus. Y aksen sama dengan G aksen X dikalikan E pangkat GX. Berarti Y aksen sama dengan G aksen kalian berapa? 6x min 2. E pangkat GX kalian 3x kuadrat min 2x plus 1. Oke, itu adalah contoh dari turunan fungsi eksponen. Untuk selanjutnya, kita masuk ke aplikasi diferensial. Di sini saya langsung memberikan contoh
aplikasi diferensial untuk fungsi maksimum dan minimum, serta aplikasi di bidang farmasi. Nah, yang pertama ini, kalian memiliki fungsi Y sama dengan 4X pangkat 3 dikurangi 18X kuadrat ditambah 15X dikurangi 20. Ditanya, saat dia mencapai maksimum, itu nilai X harus berapa sih biar dia maksimum tadi? Nah, ketika kalian menemukan soal seperti ini, kalian harus ingat dulu kondisinya. Fungsi dia dikatakan maksimum ketika mencapai f aksen x-nya sama dengan 0. Dan juga turunan kedua dari fungsi x-nya itu dia kurang dari 0. Dia bisa dikatakan maksimum. Nah, dia dikatakan minimum ketika turunan pertama fungsi tersebut sama dengan 0 dan turunan kedua fungsi tersebut bernilai lebih dari 0. Oke, berarti di sini kita tentukan dulu y aksen atau f aksen x atau turunan pertama. Kalau dia aksennya 2, itu artinya turunannya sebanyak 2 kali. Setelah diturunkan lagi. Nah, di sini Y kalian adalah 4X pangkat 3 min 18X kuadrat tambah 15X dikurangi 20. Maka turunan kalian, turunan pertama adalah 4 kali 3, X pangkat berkurang 1 jadi 2. 18 dikalikan 2 sama dengan 36. X ditambah 15. Ini turunan pertama. Kalau saya tanya turunan kedua gimana? Berarti kita turunkan lagi. 12 kali 2, 24X. Min 36X. Artinya dia turunannya itu adalah 36 aja. Sebentar saya hapus dulu. Jadi 12X kuadrat ketika diturunkan adalah 24X. Min 36X ketika diturunkan adalah min 36. Oke, di sini kan yang diminta adalah fungsi maksimum ya. Berarti dia mencapai maks ketika f aksen x atau sama dengan y aksen itu adalah 0. Berarti 12x kuadrat min 36x plus 15 harus sama dengan 0. Nah, habis itu diapain? Kita faktorkan. Tetapi selama bisa diperkecil, kita perkecil dulu. Ini bisa diperkecil dengan sama-sama dibagi 3. Berarti 4x kuadrat min 12x plus 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Nah, untuk memfaktorkannya, kita punya 2x min 1, 2x min 5. Kalau kalian bingung gini, kita bisa dapat nilai pemfaktorannya itu dari kalian lihat pangkat tertingginya. Pangkat kuadratnya itu koefisiennya adalah 4. Kalau dia koefisiennya adalah lebih dari 1, maka kalian kalikan dengan angka yang paling belakang yang tidak memiliki variabel sama sekali. Jadi, ibaratnya kalian punya persamaan kuadrat. Itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah C. Jadi, kalian kalikan A dengan C. 4 kali 5, 20. Oke, 4 kali 5, 20. Sudah. Kemudian, kalian, sebentar saya tulis dulu. 20 itu perkalian berapa sama berapa? Yang kalau dijumlah hasilnya 12. 20 itu 10 kali 2. Hasilnya 20. Dan karena di sini ketika 10 ditambah 2 itu hasilnya bukan min 12. Jadi kita harusnya di sini min 10 sama min 2. Kenapa? Karena min 10 kali min 2, 20. Min 10 tambah min 2, min 12. Sudah sama. Nah, kemudian untuk mendapatkan faktornya,
karena di sini pangkatnya koefisiennya 4, berarti kita tulisnya 4x min 10, 4x min 2. Kalau di sini 3, berarti 3x, 3x. Kalau di sini 5, 5x, 5x. Karena dia juga depannya 4, berarti salah satu sisi kita bagi dengan 4. Oke. Kita kali 1/4-nya di belakang. Kemudian, jadi kita dapatnya itu adalah sama-sama, kalau di sini 1/4, saya jadikan 1/2 sama 1/2. Sebentar, ini 10 kali 2, betul, 20. 4x kuadrat min 12x. Sebentar. Oke, tidak apa-apa. Kemudian maksudnya di salah satu sisi kita bagi dengan 4. Jadi misalkan saya pilih sisi ini yang saya bagi dengan 4. Berarti dia akan berubah 4x dibagi 4. Itu hasilnya x. Min 10 dibagi 4, jawabannya min 10/4. Kemudian, yang satu sisi lagi kita biarkan saja, 4x min 2, tetap. Ingat, semua ini adalah sama dengan 0. Jadi, yang pertama, x min 10/4 sama dengan 0. Jadi, x itu adalah 10/4, atau kalau diperkecil, 5/2. Oke. Nah, yang berikutnya 4x min 2 itu katanya sama dengan 0. Berarti 4x sama dengan 2. Jadi x-nya itu sama dengan 2/4 atau 1/2. Nah, setelah kita dapatkan nilai x yang pertama adalah 5/2, x yang kedua adalah 1/2. Kita substitusikan bentuk ini ke dalam nilai y aksen 2. Jadi turunan kedua, jangan bilang y aksen 2. Turunan kedua dari fungsi y. Jadi saat x-nya itu sama dengan 5/2, kita substitusikan ke turunan kedua dari fungsi y, itu kita dapatnya 24. Oke. Terus, ketika x-nya sama dengan 1/2 dan kita substitusikan ke turunan kedua dari fungsi y, itu kita dapatnya negatif 24. Nah, berarti dia mencapai maksimum ketika kapan sih? Kita balikin lagi. Dia mencapai maksimum ketika turunan keduanya kurang dari 0. Berarti yang lebih kecil dari 0 siapa? Si ini. Min 24. Jadi dia mencapai maksimum ketika nilai x-nya sama dengan setengah. Dan dia mencapai minimum saat nilai x-nya sama dengan 52. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di soal nomor 2 ini, kalian punya suatu perusahaan menghasilkan X produk. Nah, X produk ini kita nggak tahu. Pokoknya dia menghasilkan sebuah produk seberapa banyaknya, dinotasikan dengan X. Biaya total adalah 75 tambah 2x tambah 0,1 x kuadrat dalam rupiah. Jika semua produk perusahaan tersebut terjual dengan harga Rp40 per unit produk, maka laba maksimum. Nah, kalau kita menanyakan laba, kita mendapatkan laba atau untung itu kan merupakan selisih dari harga jual dikurangi dengan biaya produksi, biaya total. Nah, berarti kalau kita mau mencari laba, kita cari harga jual.
di sini harga jual itu didapatkan dari harga dengan produk yang dijualkan. Nah, ketika dia menghasilkan X produk dan dia dijual dengan 40, maka harga jualnya adalah 40 kali X atau 40X. Dan dikurangi dengan biaya total, berarti 75 ditambah 2X plus 0,1 X kuadrat. Kita kurangkan seperti biasa. Di sini yang bisa dikurangkan adalah 40X dikurangi dengan 2X. Jadi jangan lupa, min dikalikan 0,1 X kuadrat, jadi min 0,1 X kuadrat. 40 dikurangi 2X adalah 38X. Min dikali 75, min 75. Oke. Nah, sekarang dia minta laba maksimum. Berarti laba itu akan mencapai maksimum ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti untuk fungsi min 0,1 X kuadrat tambah 38X min 75, kita turunkan dulu biar menjadi 0. Oke. Min 0,1 X kuadrat turunannya adalah min 0,2X. 38X turunannya adalah plus 38 sama dengan 0. Berarti min 2X sama dengan min 38. X-nya sama dengan min 38 dibagi min 2 sama dengan 190. Itu adalah nilai X. Nah, kapan sih dia mencapai laba maksimum? Berarti nilai X tadi kita substitusikan balik ke persamaan labanya. Berarti dia mencapai laba maksimum saat min 0,1 kali 190 kuadrat ditambah 38 kali 190 min 75. Maka didapatkan dia mencapai maksimum, laba maksimum saat 3.535. Soal yang terakhir. Nah, di sini sudah ke aplikasi di dalam farmasi. Jadi, suatu bakteri berkembang biak dengan persamaan Ft sama dengan T pangkat 5 ditambah 2T pangkat 3 ditambah 4T tambah 10 setiap detiknya dengan T lebih besar sama dengan 0. Hitunglah laju perkembangan pada saat nilai T sama dengan 2 detik. Nah, selama ini kalian selalu melihat Fx. Itu karena variabelnya X. Tapi bisa juga ditulis menjadi Ft karena variabelnya T. Atau Fs, nggak ada masalah. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama yang harus kalian cari adalah F aksen T. Turunan pertama dari fungsi Ft. T pangkat 5, turunannya 5T pangkat 4. 2T pangkat 3, turunannya 6T pangkat 2. 4T turunannya 4. Oke. Tapi di sini dia minta laju perkembangannya saat T-nya sama dengan 2. Kalau saat T-nya sama dengan 2, berarti bukan lagi F aksen T, tapi F aksen 2. Jadi setiap nilai T-nya kita ganti dengan 2. Oke. Jadi 5 dikalikan 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 2, 4. Plus 4. Jadi 80. 80 tambah 24 tambah 4 sama dengan 108. Oke. Sekian pembahasan untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.